Oh, udah berkurang. Udah, Bu. Terakhir ngecek berapa salsa? Ini Bu, tadi pagi iya tadi pagi saya udah ngecek segini, tapi pas saya mau ngecek lagi, si akangnya error, Bu. Oh, berarti masih belum seimbang ya, masih 140 ya. Ya, oke. Nanti coba Ibu konfirm ke jurusan ya. Oke, baik. Tidak apa-apa sambil menunggu karena si akangnya juga error ya. Minggu kemarin kita sudah ada materi belum? Sudah, Bu, pengantar Pancasila. Oke, berarti kita lanjut ya. Untuk ke materi berikutnya, silahkan teman-teman di-on-kan kameranya dulu. Ini dari 190 yang masuk hanya 130 sekian ya. Yang lainnya kemana nanti tolong dicek PJ-nya. Makanya itu fungsi PJ. Nanti Ibu akan minta bantuan untuk PJ untuk mengontrol kehadiran mahasiswa ya. Gitu. Jadi nanti siapa yang masuk dan tidak masuk itu terkontrol. Nanti minta tolong untuk PJ dibantu untuk mengecek kehadiran mahasiswanya sesuai dengan kelas yang masing-masing ya. Nanti dibagi menjadi beberapa kelas ya, supaya nanti apa namanya tanggung jawabnya juga mudah. Kalau terlalu banyak kan sulit ya. Kalau misalnya tadi salsa PJ negaraan seluruh kelas itu nanti akan sulit. Jadi nanti akan bagi per kelas PJ-nya dan itu bertanggung jawab terhadap kelasnya masing-masing. Gitu ya. Oke, baik teman-teman. Ini sudah pertemuan ketiga ya, tapi kita sepertinya masih belum efektif terkait perkuliahan karena tadi kelas dan jumlah mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi Ibu masih belum bisa mengontrol nih siapa saja yang belum masuk, kemudian juga siapa yang tidak hadir dan lain sebagainya karena PJ-nya pun belum terbentuk ya. Nanti secepatnya kalau bisa setelah ini silahkan dibentuk PJ supaya Ibu bisa mengkoordinir dan mengontrol kehadiran mahasiswanya juga ya. Baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan, mari kita awali perkuliahan dengan berdoa. Silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Oke, selesai. Baik teman-teman, kita awali mata kuliah hari ini dengan eh, Pancasila terlebih dahulu. Nanti dilanjut dengan kewarganegaraan ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya hanya mengontrak Pancasila saja, boleh setelah MK selesai boleh keluar, begitupun dengan kewarganegaraan ya. Oke, sebentar. Oke, sudah muncul ya. Nanti kalau ada terkendala di pertengahan, mohon di-cut saja ya teman-teman. Khawatir nanti slide-nya tidak berubah atau mungkin jaringannya nge-lag dan lain sebagainya. Tolong di-cut saja. Khawatirnya Ibu berlanjut tapi ternyata sudah off dan lain sebagainya ya. Ini sudah muncul ya. Silahkan dicatat apabila ada yang perlu dicatat. Silahkan siapkan catatannya. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum jauh membahas tentang ideologi negara, boleh teman-teman Ibu mau mendengar pendapatnya apa sih yang dimaksud dengan ideologi? Ada yang mau berpendapat? Minggu lalu kan kita sudah membahas terkait urgensi pelaksanaan pendidikan Pancasila dan juga
pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ideologi negara yang kaitannya dengan minggu lalu juga, gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan ideologi? Sebelum membahas tentang ideologi negara, makna dari ideologinya itu sendiri apa sih? Silahkan ada yang jika mau berpendapat boleh raise hand. Farid, silahkan. Iya, Assalamualaikum Ibu. Izin ya saya mau mengungkapkan mungkin pendapat saya mengenai ideologi. Kalau menurut saya ideologi itu tuh kayak keyakinan gitu, Bu. Kumpulan keyakinan yang akan dijadikan sebagai pedoman gitu, pedoman bersama gitu, baik dari suatu kelompok maupun negara gitu, Bu. Oke, terima kasih Farid. Sebuah keyakinan atau mungkin sering kita sebut sebagai kepercayaan, ya. Ada lagi yang lain? Keyakinan yang dijadikan pedoman. Oke, betul. Terima kasih tadi Farid. Yang lain? Boleh raise hand? Hib Rizi, silahkan. Ya Bu, kalau menurut saya ideologi itu kayak gagasan atau pandangan hidup Bu, dalam menjadi dasar dalam bersikap atau berperilaku. Ya, betul. Pandangan hidup ataupun gagasan. Ya, betul ya. Tadi yang dikatakan oleh Hibrizi dan juga Farid, bahwa ideologi itu kepercayaan, ideologi itu pedoman, ideologi juga sebagai gagasan, ya. Nah, kita sekarang lihat terlebih dahulu pengertian dari ideologi itu apa sih ya secara etimologi atau secara bahasa. Ideologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, idea atau ideo dan logi. Ideo itu berasal dari idea, logi itu dari logos. Idea berarti gagasan, tadi yang disebutkan oleh Hibrizi, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar, serta logos itu adalah ilmu. Jadi secara etimologis, ideologi itu dikatakan atau diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, jadi ideologi ini mengandung sebuah cita-cita sehingga untuk mencapai cita-cita itu kan kita perlu pedoman, iya nggak? Untuk mencapai sebuah harapan, untuk mencapai sebuah keinginan, sebuah cita-cita, tentu perlu adanya pedoman. Nah, ideologi ini dijadikan sebagai pedoman bagi bangsa ataupun negara untuk mencapai cita-cita suatu negara seperti itu. Ya, ada nggak sih di sini negara yang tidak mempunyai ideologi? Ada nggak teman-teman? Ada nggak sih negara yang tanpa ideologi? Ada nggak? Halo, Harusnya tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. kenapa tuh? Karena ketika sebuah negara tidak memiliki ideologi, maka negara itu tidak akan punya tujuan ataupun tidak memiliki pendiriannya. Ya, betul. Betul ya, Hazim ya. Seharusnya memang tidak ada. Ya, memang tidak ada. Bagaimana negara itu akan berdiri? Bagaimana negara itu akan berlangsung kalau tidak ada acuan ibaratnya? Mau dibawa kemana negara itu? Arah dan tujuannya mau kemana? Kalau tidak memiliki ideologi. Karena ideologi ini menjadi pedoman, menjadi pegangan bagi sebuah negara untuk menyelenggarakan untuk menyelenggarakan negara itu sendiri gitu. Jadi negara kalau tanpa ideologi, bagaimana mereka akan maju ya, bagaimana mereka akan menyelenggarakan negara gitu ya, pasti akan kesulitan untuk maju gitu ya, pasti akan banyak konflik gitu ya, tidak memiliki visi dan misi yang jelas untuk menjalankan kehidupan bernegaranya karena memang tidak ada pedoman yang dia gunakan gitu ya. Jadi setiap negara itu pasti atau harus memiliki ideologi sebagai landasan, sebagai dasar untuk menyelenggarakan eee, tata kenegaraannya, seperti itu. Nah itu, pengertian dari ideologi itu sendiri. Nah kemudian kenapa ideologi itu dijadikan pedoman? Kalau tadi berbicara tentang kepercayaan katanya ideologi itu juga sebagai kepercayaan ya teman-teman ya. Kenapa ideologi ini jadikan pedoman? Karena ideologi ini diyakini akan kebenarannya, iya nggak? Iya kan? Bagaimana mungkin kita menjadikan sesuatu itu pedoman kalau kita tidak yakin akan kebenarannya, iya kan?
Begitupun dengan Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara kita karena bangsa kita yakin bahwa Pancasila ini benar, bahwa Pancasila ini dapat mengarahkan kita kepada untuk mewujudkan cita-cita kita. Yang sebenarnya cita-cita itu sendiri ada dalam nilai-nilai Pancasila, gitu ya. Sebagai contoh seperti umat Muslim memiliki meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, ya kan? Kenapa menjadikan umat Islam ini menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Karena yakin akan kebenarannya. Karena yakin kalau Al-Quran ini dapat menuntun manusia ke jalan yang benar. Begitu kan? Jadi sesuatu itu dapat diyakini, dapat dijadikan sebuah kepercayaan karena kita yakin akan kebenarannya. Begitu. Kalau kita tidak yakin, tidak mungkin dong kita menjadikan sesuatu itu menjadi pedoman, dijadikan sebagai acuan, gitu ya. Itu adalah pengertian Pancasila sebagai ideologi sebagai pedoman ataupun kaitannya dengan kepercayaan tadi ya. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar pada cita-cita luhur. Ya tadi, untuk mewujudkan sebuah cita-cita itu perlu ada langkah, ada tahapan, ada pedoman, ya kan? Nah, ideologi ini yang dijadikan sebagai langkah dan pedoman untuk menggapai dan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya menurut para tokoh di sini ada beberapa pengertian ideologi dari beberapa tokoh, di mana ideologi itu seperangkat gagasan, pemikiran, kemudian ideologi juga hasil refleksi manusia, ideologi juga dikatakan sebagai sejumlah doktrin, kepercayaan. Kalau mungkin seperti ideologi komunis dan lain sebagainya itu bisa dikatakan sebagai doktrin ya, dan lain sebagainya. Kemudian ideologi juga dikatakan sebagai sistem kepercayaan, ideologi sebagai proyek nasional, dan ideologi sebagai relasi sosial. Ini pengertian menurut beberapa ahli ya. Nah, lalu apa sih urgensi Pancasila sebagai ideologi negara? Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara ini karena Pancasila ini merupakan cita-cita negara, Pancasila ini sebagai cita-cita negara, dan juga Pancasila ini sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Di dalam sila-sila Pancasila, sila Pancasila itu kan kita, ada berapa sih sila Pancasila? Ada 5 ya, 5 sila Pancasila. Masih ingat kan? Nggak ada yang ngetukar ya? Khawatirnya seperti yang kemarin viral di berita atau mungkin di media sosial teman-teman, salah satu anggota ya, anggota mana ya, dia diminta untuk membacakan Pancasila ternyata salah dan banyak yang tertukar gitu. Nah, jangan sampai teman-teman seperti itu karena teman-teman ini para akademisi, setidaknya teman-teman hafal dari sila-sila Pancasila meskipun mungkin pengimplementasiannya juga masih jauh dari kata sempurna ya untuk mengimplementasikan nilai Pancasilanya. Pancasila sebagai cita-cita bangsa, kalau kita lihat dari kelima sila itu, yang pertama sila ketuhanan itu mengandung makna bahwa Pancasila atau bangsa Indonesia ini menginginkan hidup tentram, damai antar umat beragama. Kita ingin atau kita sebagai warga negara Indonesia ingin beribadah dengan tenang, tentram, tanpa ada gangguan dari perbedaan agama dan lain sebagainya. Nah, hal ini, cita-cita ini dilindungi oleh sila ke-1. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga mengandung cita-cita bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia ini ingin hidup rukun, damai antar umat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara itu sendiri. Melalui sila ketiga. Sila ketiga ini cita-cita bangsa Indonesia ini adalah ingin bersatu dengan keragaman dengan keragaman bangsa Indonesia ya, dengan pluralitas yang sangat tinggi ya, negara Indonesia ini bisa bersatu ya. Nah, ini menjadi cita-cita bangsa Indonesia, jangan sampai bangsa Indonesia ini terpecah belah dengan adanya perbedaan, terpecah belah dengan adanya wilayah dan lain sebagainya. Begitupun sila keempat dan sila kelima, di mana
Pancasila sebagai ideologi negara ini mengandung cita-cita negara. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara ini sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Yang dinyatakan bahwa Pancasila ini sebagai memiliki fungsi pemersatu, ya, dengan keragaman kita, dengan eh, apa perbedaan yang ada, Indonesia ini bisa bersatu dan dipersatukan oleh Pancasila. Nah, ini adalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Makanya Pancasila ini sangat penting, ya, untuk dijadikan sebagai ideologi negara karena tadi mengandung cita-cita dan juga memiliki fungsi integratif bangsa. Nah, kita lihat sekarang dari Pancasila sebagai ideologi negara, kita analisa dari sumber historis, politis, dan sosiologis. Berdasarkan sumber historisnya, Pancasila sebagai ideologi negara itu kita lihat dari masa pemerintahan yang dipimpin oleh eh, presiden dari masa ke masa. Pertama, masa pemerintahan Soekarno. Pada masa pemerintahan Soekarno mungkin teman-teman juga sudah tahu, sudah mempelajari sejarahnya ya, banyak goncangan ya yang terjadi pada masa itu, di mana memang sebelumnya ketika Indonesia merdeka ini Pancasila ini dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Yang mana memang bangsa kita ini dahulu sebelum Indonesia merdeka ini memiliki sifat kedaerahan yang sangat kuat atau yang disebut dengan primordialisme ya. Primordialisme bangsa Indonesia ini sangat kuat. Sifat kedaerahannya sangat kuat. Seperti misalnya orang-orang Jawa dengan orang-orang Jawa, orang-orang Sunda dengan orang Sunda, orang Maluku, Ambon dengan kelompok wilayahnya masing-masing. Yang mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari wilayah itu, bukan bagian dari sebuah negara. Tapi setelah Indonesia merdeka atau bahkan saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu kan ada perjuangan-perjuangan dari para tokoh pemuda ya yang akhirnya terbentuk Sumpah Pemuda. Nah, itu adalah salah satunya juga sebagai tanda bahwa Indonesia ini bersatu melalui Sumpah Pemuda itu yang mempersatukan antar wilayah, antar daerah, gitu, antar kelompok menjadi satu, yaitu negara Indonesia, ya, di mana Pancasila ini sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, ini Pancasila dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa ini setelah atau saat Indonesia merdeka, ya. Kemudian di periode 50 sampai 59 ada upaya ingin mencampurkan ideologi Pancasila dengan ideologi liberal pada masa itu, sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Dan pada masa kepemimpinan Soekarno pun kita mungkin kenal dengan adanya pemberontakan G30 SPKI karena pada masa itu juga ideologi Pancasila ini banyak yang mencoba untuk merubah dengan ideologi komunis. Nah, ini yang terjadi pada masa pemerintahan Soekarno. Kemudian sumber historis di masa pemerintahan Soeharto, kalau teman-teman lihat mungkin teman-teman aktivis juga paham ya pada masa pemerintahan Soeharto itu seperti apa ya, banyak sekali yang terjadi ya di pemerintahan Soeharto karena memang cukup lama memimpin negara kita ya. Awalnya memang Soeharto ini bagus memimpin negara kita ya dengan menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini eh, ingin mengimplementasikan secara murni Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya, secara murni ya, secara apa ya, ingin memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila dan undang-undang karena tadi ada pengaruh gerakan G30 SPKI sebelumnya, kemudian di masa Soeharto ingin menguatkan kembali Pancasila sebagai ideologi negara dengan mengimplementasikan dengan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni melalui P4. Mungkin teman-teman nggak pernah mendengar atau ya kalau teman-teman belajar sejarah mungkin pernah mendengar ya. P4 itu apa? P4 itu adalah pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Jadi dalam P4 itu ada 34 butir yang mana ke 34 butir ini harus diimplementasikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang mana untuk melaksanakan P4 ini dibentuk sebuah badan penyelenggara. Nah, badan penyelenggara untuk menyelenggarakan P4 ini. Nah, namun sayangnya pada keberlanjutannya atau pada pelaksanaannya Pancasila ini dijadikan sebagai asas
politik, dijadikan sebagai organisasi politik dan juga organisasi masyarakat ya. Jadi untuk kepentingan tertentu. Memang awalnya pemerintahan Soeharto ini cukup baik ya. Banyak sekali yang merasa warga negara Indonesia merasa sejahtera di masa pemerintahan Soeharto. Tapi karena terlalu lama memimpinnya, jadi banyak sekali peluang-peluang untuk ke arah korupsi dan nepotisme. Nah ya, di akhir pemerintahannya itu kan KKN itu sangat kuat di masa pemerintahan Soeharto. Makanya kenapa ini menjadi masyarakat Indonesia ini marah ya, karena KKN atau korupsi, kolusi dan nepotismenya yang sangat kuat di masa pemerintahan Soeharto. Sehingga terjadilah tadi aksi 98 itu ya, kejadian apa Trisakti ya teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, yang mana kemarin terulang kembali ya, di kasus 98 ini terulang di tahun 2025. Ya mungkin tidak sebesar di tahun 98 ya, tapi ini hampir ya, em, sama gitu ya, hampir seperti kejadian di 98 itu. Nah, namun di tahun 98 itu bisa menggulirkan Soeharto ya dari kepemimpinannya, dari jabatannya ya. Nah, tahun 2025 ini apakah benar gitu ya tuntutan kita ini dapat diwujudkan gitu ya. Seluruh tuntutan masyarakat ini dapat diwujudkan atau tidak ya kita lihat saja ya. Oke, mungkin kemarin sudah ada beberapa yang diwujudkan, namun ada beberapa tuntutan juga yang dikaji kembali oleh Presiden. Ya, nah selanjutnya ini sudah berubah belum ya? Kayaknya nggak berubah ya. Ini teman-teman tadi berubah nggak? Berubah, Slide Bu. Berubah. sampai Soeharto berubah. Tadi sampai Soeharto, Bu. Iya Oh betul oke, Bu, oke, berubah. aman ya. Khawatir biasanya kalau PowerPoint tuh nggak mau ini gitu, nggak mau berubah kalau dimasukin ke Meet atau Zoom. Oke, next ya. Selanjutnya di masa pemerintahan Habibie. Nah, B.J. Habibie ini adalah salah satu presiden yang menggantikan posisi Soeharto pada masa itu, yang mana sebelumnya ini kan B.J. Habibie itu adalah wakil presiden ya, yang saat Presiden Soeharto itu digulirkan, maka naiklah B.J. Habibie memimpin negara Indonesia. Tapi memang tidak lama ya, masa kepemimpinannya itu hanya sebentar saja. Dan di masa B.J. Habibie ini, Pancasila ini tidak menjadi prioritas, tidak menjadi program prioritas dikarenakan disibukkan dengan ketidakstabilan kehidupan bidang politik. Jadi karena masa masa itu terjadi gonjang-ganjing ya, perpolitikan di negara Indonesia ini tidak stabil, maka fokus dari pemerintahan B.J. Habibie ini tidak kepada program Pancasila sebagaimana yang dicanangkan oleh Soeharto melalui P4 itu. Ya, jadi pada pemerintahan B.J. Habibie ini P4 ini dihapuskan. Ya, penghapusan P4 ini juga disertai dengan pembubaran BP7. BP7 ini tadi Badan Penyelenggara Pelaksanaan P4 yang tadi Ibu jelaskan sebagai lembaga penanggung jawab yang memberikan penataran P4. Jadi pada masa itu sering sekali ada pelaksanaan penataran-penataran untuk tadi pengimplementasikan Pancasila. Ya, nah itu di masa B.J. Habibie. Nah selanjutnya di masa Abdurrahman Wahid ya, atau yang disebut dengan siapa panggilannya? Gus Dur, Bu. Ya, betul, Gus Dur ya. Mungkin teman-teman masih terkenal dengan kepemimpinannya yang menggunakan celana pendek. Tahu ya, kejamanan nggak sih teman-teman nih? Seenggaknya Oh, tahu Bu. lah sejarahnya ya. Itu. Jadi di masa pemerintahan Gus Dur ini memang yang paling apa disoroti itu adalah, sorry ini slide-nya kemana? Masih muncul ya slide-nya? Hilang nggak? Masih Bu, masih. Oh, di Ibu hilang. Bentar, bentar.
Oke. Nah, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, eh, yang menjadi sorotan itu adalah pengakuan kepercayaan Konghucu, ya, yang mana agama yang dianut oleh etnis Tionghoa ini diberikan ruang untuk menjalankan peribadatannya. Yang mungkin sebelumnya di masa Soeharto masyarakat ini eh, kecewa dengan keberadaannya etnis Tionghoa, makanya pada masa tahun 98 itu kan banyak sekali penjarahan-penjarahan yang dilakukan kepada etnis Tionghoa ya dengan segala macam latar belakangnya. Nah, namun pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini eh, kepercayaan etnis Tionghoa ini diberikan ruang atau diakui menjadi agama yang ada di Indonesia karena memang tidak dapat dipungkiri ya masyarakat dari etnis Tionghoa ini juga cukup banyak di Indonesia ya. Kalau kita lihat kenapa sih mereka ini banyak atau ada di negara Indonesia ini juga cukup banyak gitu jumlahnya karena memang kita lihat balik lagi ke sejarah ya mereka datang ini melalui perdagangan gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa membatasi ya kedatangan mereka karena memang sebelum Indonesia ini menjadi sebuah negara pun etnis Tionghoa ini memang sudah mulai masuk ke wilayah Indonesia gitu ya. Nah, pada masa ini Pancasila, posisi Pancasila ini dalam memilih apa dijadikan atau memandang Pancasila ini dalam dua aspek, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan Pancasila sebagai falsafah. Nah, ini diperkuat kembali di masa pemerintahannya Gus Dur ya, yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Nah, kemudian, nah ini di masa pemerintahannya Megawati ya, yang mungkin sampai saat ini juga masih sangat dominan kalau bisa dilihat ya kepemimpinannya ini di negara kita masih sangat dominan ya meskipun memang tidak nampak gitu ya, tapi pengaruhnya kuat ya. Gitu. Nah, di masa pemerintahan ini menitik beratkan pemerintahan pada masalah ekonomi ya saat itu pemerintahan Megawati itu sangat fokusnya itu memperkuat ekonomi. Namun yang sangat disayangkan, pendidikan Pancasila di masa ini memiliki posisi yang lemah karena tidak dicantumkan sebagai mata pelajaran wajib. Ya, nah ini ada upaya pelemahan Pancasila. Ya, entah apa dasarnya. Ya, silakan teman-teman kritisi dan teman-teman cari sejarahnya. Apa sih yang melandasi itu? Apakah kayak mungkin teman-teman juga tahu ya latar belakang Megawati itu seperti apa ya kaitannya dengan Soekarno dan lain sebagainya. Adakah indikasi ingin menggantikan Pancasila ataukah ada hal lain gitu ya? Nah kita perlu perdalam kembali ya. Kemudian selanjutnya di pemerintahan SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini pada masa SBY ini ada penguatan kembali meskipun memang tidak programnya tidak nampak, namun di masa pemerintahan SBY diperkuat dengan menandatangani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini yang sudah dibahas minggu lalu sebagai landasan pelaksanaan pendidikan Pancasila yang menginstruksikan Pancasila ini sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Nah, ini salah satu apa ya? Salah satu upaya yang dilakukan SBY untuk mengembalikan Pancasila sebagai ideologi. Meskipun memang tidak ada program khususnya ya terkait penguatan ideologi Pancasila, namun dengan dengan menginstruksikan Pancasila sebagai perguruan tinggi sebagai mata kuliah wajib juga ini menandakan adanya penguatan Pancasila kembali. Nah, di masa pemerintahan selanjutnya itu ada masa pemerintahan Jokowi ini tidak tercantum ya. Ini ada pembentukan BPIP, Badan Pengamalan Ideologi Pancasila. Nah, ini sebenarnya nggak jauh beda dengan BP7 yang diterapkan di pemerintahan Soeharto sebetulnya. Namun, gitu ya, perlu dievaluasi ya BPIP ini bagaimana kinerjanya, apa yang sudah dirasakan gitu ya. Mungkin tidak terlalu nampak seperti layaknya
eh, P4 itu ya, BPIP ini masih harus terus ditingkatkan program-program yang dicanangkan oleh BPIP untuk penguatan ideologi Pancasila ini seperti apa gitu ya. Masih belum terlihat gitu ya. Nah, mudah-mudahan di masa pemerintahan Prabowo saat ini juga ideologi Pancasila ini semakin diperkuat ya. Kemudian melalui tinjauan sosiologisnya Pancasila sebagai ideologi itu ini bisa dilihat dari setiap silanya sebagaimana tadi yang udah Ibu jelaskan ya. Pancasila di sila ke-1 itu mencerminkan kehidupan beragama dan kepercayaan masyarakat Indonesia bahwa masyarakat Indonesia ini mempercayai adanya Tuhan. Bangsa Indonesia ini mempercayai adanya agama gitu ya. Makanya kenapa negara Indonesia ini tidak mengakui orang-orang yang mengatakan mereka ini ateis karena negara kita ini didasari oleh Pancasila, didasari dengan sila ke-1 meyakini adanya Tuhan, meyakini adanya agama gitu. Bagaimana Bu kalau warga negara Indonesia yang menyatakan dia tidak memiliki agama, ya mungkin secara haknya dia boleh saja tidak menganut agama, tetapi secara administrasi tetap harus mencantumkan agama yang harus dianut oleh warga negara Indonesia, yaitu. Nanti kalau dia tidak mencantumkan secara administrasi, dia akan kesulitan, gitu ya. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini mencerminkan bahwa kehidupan masyarakat itu harus mengutamakan saling menghormati dan menghargai. Sila ketiga itu adanya rasa cinta tanah air dan solidaritas. Sila keempat mengutamakan musyawarah dan sila kelima tercermin dalam gaya hidup yang sederhana, gemar menolong dan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan fungsinya. Mungkin kalau di sila kelima ini gaya hidup yang sederhana ini sudah mulai hilang nih ya, karena banyaknya pengaruh paham-paham dari luar seperti hedonisme, konsumtif gitu ya, sifat hedon dan sifat konsumtif ini juga sudah eh, merebak di warga negara Indonesia ini gitu ya. Sudah banyak warga negara Indonesia ini yang hidupnya mulai ke barat-baratan. Nah, ini berarti tidak mencerminkan sila kelima. Kalau seandainya teman-teman bangga dengan menggunakan produk luar negeri, ini kan berarti belum mencerminkan sila kelima, ya. Misalnya bangga dengan menggunakan tas Hermesnya, gitu ya, kan bangsa Indonesia banyak yang seperti itu ya. Mereka lebih senang menggunakan barang-barang impor meskipun KW gitu ya dibandingkan dengan barang lokal. Nah, ini ya yang perlu dikuatkan kembali. Kita harus bangga dengan produk lokal, kita harus bangga ketika menggunakan produk lokal. Nah, ini sebagai wujud dari sila kelima. Adapun tinjauan politisnya, sila ke-1 itu diwujudkan dalam toleransi umat beragama, sila kedua diwujudkan dalam perlindungan HAM, sila ketiga itu diwujudkan dengan mendahulukan kepentingan bangsa dibandingkan pribadi dan golongan. Sila keempat itu diwujudkan dalam musyawarah dalam mufakat. Sila kelima itu tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Nah, ini yang menjadi perseteruan kemarin ya, yaitu eh, penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Tentu saja hal ini akan mengunggah hati masyarakat Indonesia. Seperti layaknya mereka yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri ini untuk menyakiti masyarakat Indonesia karena posisinya kalau kondisi yang kemarin ya kita analisa bahwa anggota DPR itu sebetulnya adalah wakil rakyat. Istilahnya tangan kanannya rakyat. Mereka itu harusnya ya membela rakyat gitu ya. Mereka itu harusnya gimana nih rakyat ini untuk bisa sejahtera dan lain sebagainya. Bukan malah menjadikan kekuasaan itu untuk memperkaya diri ataupun kelompok. Ya, dengan tunjangan yang fantastis begitu. Nah, ini yang menjadi membuat kemarahan rakyat Indonesia. Nah, ideologi Pancasila, kalau jenis ideologi itu kan ada ideologi terbuka dan tertutup. Nah, ideologi Pancasila sendiri itu termasuk ke dalam ideologi terbuka. Di mana ideologi terbuka ini eh, maknanya ideologi ini diambil dari nilai-nilai dan cita-cita
dari kerohanian, dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Bukan dipaksakan dari luar. Nilai ini tumbuh kembang di lingkup masyarakat itu sejak lama. Bukan yang dipaksakan dari luar, sebagaimana ideologi komunis, liberal, dan lain sebagainya. Kalau ideologi Pancasila ini digali dan diambil dari masyarakatnya sendiri, ya, bukan dari negara lain, bukan dari bangsa lain, gitu ya. Makanya Pancasila ini mencerminkan kepribadian dan jati diri bangsa juga. Makanya kan ketika kebijakan itu tidak sejalan dengan nilai Pancasila, tentu yang marah siapa? Ya masyarakat Indonesia. Karena tidak sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia, tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, kalau di ideologi terbuka itu ada tiga dimensi, dimensi idealisme, fleksibilitas, dan realitas. Ini kaitannya dengan eksistensi Pancasila. Di mana Pancasila ini, kalau kadang suka ada yang mengatakan, apakah masih relevan Pancasila dengan perkembangan zaman yang sangat maju saat ini? Nah, tentu saja relevan gitu ya. Karena sifat dari Pancasila itu memiliki dimensi fleksibilitas, realitas, dan idealisme. Di mana Pancasila ini mengikuti perkembangan zaman. Ya, saat zaman ini berkembang dan maju, Pancasila ini justru menjadi pondasi yang harus kokoh gitu ya untuk menangkal atau memfilter budaya-budaya negatif, memfilter pemahaman-pemahaman negatif yang masuk ke dalam negara Indonesia. Nah, itulah eh, yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila ini tidak rigid gitu ya. Pancasila ini fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Adapun batasan Pancasila sebagai ideologi terbuka di sini yang membatasi adanya membatasi terhadap komunisme, Marxisme, Leninisme, larangan terhadap pandangan ekstrem, menjaga berkembangnya paham liberal, penciptaan norma baru, kemudian juga stabilitas nasional yang dinamis. Nah, ini ada beberapa perbandingan. Sini silakan teman-teman dibaca dulu dan boleh dicatat. Nah, oke, teman-teman, ini ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya seperti liberal, komunis, sosialis. Ya, kalau dari segi politik, liberal itu demokrasinya liberal, komunis demokrasi rakyat, sosialis demokrasi untuk kolektivitas, eh, Pancasila itu demokrasi Pancasila. Di dalam ideologi liberal, hukum itu untuk melindungi individu karena memang menjunjung tinggi kebebasan individu ya. Kemudian kepentingan individu juga diutamakan dan untuk komunis itu berkuasa mutlak pada satu parpol. Kemudian hukum melanggengkan komunis dan sosialis itu diutamakan untuk kebersamaan bersama masyarakat sama dengan negara dan Pancasila itu hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Nah, selanjutnya dari segi ekonomi. Bentar, kok tidak berubah sebentar. Ini ada banyak sebenarnya perbandingannya dari segi agama dan lain sebagainya. Nanti insya Allah Ibu share PowerPoint-nya.
Nah, ini perbandingan individu dengan masyarakatnya. Nah, kita lihat ciri khasnya saja. Liberal itu lebih penghargaan atas HAM-nya itu sangat tinggi karena memang menjunjung tinggi kebebasan individu, maka HAM itu dijunjung sangat tinggi. Kemudian demokrasi negara hukum itu menolak dogmatis, reaksi terhadap absolutisme. Kemudian komunisme itu demokrasinya liberal, hukum untuk melindungi individu, politik mementingkan individu atau kelompok yang berkepentingan sebetulnya. Kemudian sosialis itu kebersamaan, akomodasi itu menjadi jalan tengah, dan Pancasila itu keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. Nah, ini ya sumber Pancasila itu menjadi sumber falsafah bangsa Indonesia, liberal itu falsafahnya individualisme, komunis itu falsafahnya materialisme. Dasarnya itu Pancasila itu hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Kalau liberal itu menjadikan manusia itu sebagai makhluk individu, ya, dan komunisme itu sebagai makhluk sosial atau komunal. Dan negara bagi Pancasila itu merupakan persekutuan hidup manusia dan serta manusia sebagai makhluk Tuhan. Kemudian liberal itu kebebasan manusia dalam realisasi demokrasi senantiasa mendasarkan atas kebebasan individu di atas segala-galanya karena tadi yang mengutamakan kebebasan individu, dan komunisme itu sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk komunal. Dan agama di Pancasila ini bukan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara, tetapi Pancasila ini menjadikan agama ini sebagai tuntutan dalam penyelenggaraan negara juga, menjadikan dasar juga, kemudian percaya adanya Tuhan dan tidak boleh adanya ateis. Nah, liberalisme itu bebas memilih agama dan bebas juga tidak percaya Tuhan. Kalau komunisme memang memisahkan antara agama dan negara, itu tidak percaya Tuhan. Ya, ini berbagai macam perbedaan. Nah, dinamikanya, dinamika dan kita masuk ke dinamika dan tantangan. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara ini mengalami pasang surut sebagaimana orde pemerintahan yang ada. Ya, dari masa Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, kemudian juga Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan Jokowi, hingga sekarang ini ada Prabowo. Dinamika dari pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi negara itu berbeda-beda, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan ya. Dan tantangannya Pancasila sebagai ideologi negara itu salah satunya adalah perbedaan dan keragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Indonesia ini sangat beragam ya. Dengan perbedaan ini eh, kita selain dipersatukan oleh Pancasila, tetapi juga keberagaman ini juga menjadi tantangan bagi Pancasila. Kemudian adanya penyebaran hoax yang mencoba untuk membrainwash pemikiran terutama anak-anak muda sekarang melalui media sosial ya. Banyak sekali berita-berita hoax atau mungkin ternyata yang mengirimkan berita tersebut juga bagian dari antek-antek PKI bisa saja ya. Maka dari itu teman-teman sebagai akademisi perlu memfilter eh, segala informasi yang masuk, baik itu dalam media sosial ataupun eh, media massa lainnya. Kemudian adanya radikalisme, terorisme, kemudian perselisihan antar suku, masyarakat, dan lain sebagainya itu menjadi tantangan bagi ideologi bangsa. Nah, mungkin itu cukup sekian terkait materi ideologi Pancasila. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami, teman-teman? Masih ada kewarganegaraan ya? Cukup? Lanjut ke kewarganegaraan atau mau dijeda dulu? Lanjut boleh Bu. Lanjut saja. Yang lain masih standby nggak nih? Masih Bu, masih. Standby Bu. Dicek Bu. kehadirannya. Masih Bu. Masih Bu. Masih ya. Ini sudah ada 158. Nah, oke teman-teman. Nah, untuk Pancasila nanti teman-teman akan ada pengelompokan ya. Nanti teman-teman akan dikelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok ya. Menjadi 5 kelompok.
Maka dari itu mudah-mudahan nanti kelasnya sudah dibagi rata ya, sehingga pengelompokannya juga bisa terbagi dengan baik ya. Nanti teman-teman kemungkinan satu materi itu ada dua kelompok ya. Jadi misalnya materi Pancasila sebagai dasar negara ini ada dua kelompok. Kelompok satu misalnya satu A dengan satu B misalnya. Maksudnya di kelas yang sama ya. Maksudnya Pancasila menjadi dasar negara itu ada dua kelompok, Pancasila sebagai sistem filsafat itu dua kelompok, Pancasila sebagai sistem etika dua kelompok, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu juga dua kelompok. Nah nanti penugasannya gimana? Kemarin kan sudah Ibu jelaskan ya teman-teman ya. Jadi untuk penugasan kelompok ini yang pertama teman-teman akan membuat slide presentasi. Nah, kemudian nanti teman-teman akan mempresentasikannya. eh, Teman-teman akan mempresentasikannya em, dengan cara merecord, ya. Jadi masing-masing anggota kelompok itu merekam presentasi dari setiap materinya. Jadi nanti tetap meskipun nanti ada kelompok yang sama, pengerjaannya masing-masing karena akan ada nilai individu, ya. Jadi nilai individu ini, presentasi ini untuk mengisi nilai tugas, yang mana nilai tugas ini kan secara individu. Nanti teman-teman silakan presentasi sesuai kelompoknya. Nanti dari satu materi ini dibagi beberapa submateri. Nanti masing-masing anggota kelompok itu menjelaskannya. Gitu ya, Pancasila sebagai sistem filsafat, misalnya tentang pandangan dari berbagai macam ahli, kemudian sistem filsafat Pancasila, dan lain sebagainya. Itu dibagi menjadi, materinya dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian dipresentasikan. Nah, nanti yang dikumpulkan itu adalah hasil recordnya gitu. Nanti dikumpulkan di Spada. Nanti teman-teman setelah dikumpulkan di Spada itu setiap minggunya satu kelompok apa namanya satu materi. Misalnya minggu depan itu kita mulai untuk presentasi kelompok saat ini ya Pancasila dalam arus sejarah. Untuk minggu depan itu nanti dikirimkan di Spada. Nanti teman-teman silahkan menyimak dan membacanya melalui akun Spada, kemudian diskusi di situ, aktif dalam diskusi, nanti itu akan menjadi bahan penilaian. Jadi yang lain, yang kelompok yang tidak bertugas untuk presentasi pada minggu itu wajib mengomentari ataupun memberikan tanggapan terhadap materi tersebut atau diskusi, memberikan pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi setiap mahasiswa itu wajib berdiskusi di apa namanya di dalam kolom eh, komentar atau di dalam kolom diskusi itu gitu. Nah, itu untuk tugas presentasi. Nah, nanti jangan lupa setiap materi itu harus membahas sebuah kasus ya. Jadi misalnya tentang dasar negara. Nah, teman-teman boleh angkat kasus apa misalnya ya untuk dibahas dalam presentasi itu. Siapa yang bertugas untuk menjelaskan kasus silahkan dibagi tugas saja. Atau mungkin Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Itu contoh kasusnya apa? Misalnya tentang plagiarisme atau mungkin tentang pembangunan industri yang tidak sesuai dengan AMDAL. Ini kan juga menjadi salah satu kasus yang didasari dari Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Atau mungkin kayak misalnya pembuatan bom atom yang dijadikan untuk atau misal penyalahgunaan eh, apa jabatan dan lain sebagainya itu boleh ya. Kayak misalnya kasus eh, dokter ya dari segi kedokteran yang kemarin menyalahgunakan jabatan dan sebagainya itu bisa diangkat sebagai kasusnya. Jadi setiap materi itu ada pembahasan kasus yang sesuai dengan pembahasannya. Seperti itu. Bisa dipahami untuk tugas Pancasila? Bisa, Bu. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Cukup?
Permisi Bu, boleh nanya nggak Bu? Boleh lah, silakan. Izin bertanya Bu, saya Rafa Alifari dari Angkatan 24. Pengen nanya untuk kelompoknya ini dibaginya bagaimana ya Bu ya? Atau kita bebas milih sendiri? Silakan nanti koordinasi saja dengan PJ-nya untuk kelasnya. Yang jelas nanti harus dibagi rata ya. Misalnya ini kan hanya ada 5 kelompok ya. Misalnya satu kelas itu ada 50. Berarti kalau dibagi satu kelompok yang 10 orang, berarti nanti akan ada bagi 2 kelompok. Misal satu materi itu jadi 2 kelompok. Jadi teman-teman akan bikin 10 kelompok dengan satu materi ada yang sama gitu ya. Misalnya Pancasila menjadi dasar negara itu 2 kelompok. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat 2 kelompok. Jadi bisa dalam satu kelompok itu 5 orang ya. Yang penting dibagi rata saja untuk pengelompokannya, untuk pengelompokan sistemnya itu terserah mau dari absen atau dari eh, tergantung PJ-nya atau mau spin juga boleh ya. Kalau misalnya mau bikin sendiri khawatir nanti ada yang tidak kebagian kelompoknya gitu. Nanti koordinasi saja dengan PJ-nya. Jadi PJ tinggal melaporkan kelompok tersebut ke ibu gitu ya. Makanya segera dibentuk PJ ya, mohon bantuannya untuk segera membuat PJ setelah MK ini. Buat Oke, besok. Buat dibawa apa gosok? Fazli bocor Fazli. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak kita lanjut. Lanjut ya. Kalau tidak ada yang bertanyakan, cukup jelas tugas. Jelas ya. Nanti jangan Jelas, sampai Bu. ada yang kebingungan ketika pengumpulan tugas. Untuk penugasan ini kita mulai minggu depan ya. Jadi silahkan disiapkan PJ terutama ya untuk pengumpulan dan supaya nanti minggu depan. Nah, untuk pengumpulannya itu bukan berdasarkan kelompok tapi serentak ya. Pengumpulannya secara serentak dari kelompok 1 sampai kelompok 5 dikumpulkan di minggu depan ya. Siap ya rekan-rekan ya. Nah, namun untuk uploadnya nanti dikumpulkannya melalui Google Drive saja ke PJ. Nah, untuk penguploadan itu setiap minggu, setiap pertemuan. Begitu. Jadi nanti kita sudah mulai belajar mandiri. Begitu teman-teman. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kita lanjut ya ke keluarga negaraan ya. Ibu minta istirahat 5 menit saja. Boleh ya untuk mempersiapkan. Mau minum sebentar ya. Boleh Boleh, Ibu. Ibu. Silakan. Baik, Bu. Boleh Bu, silahkan.